kami merasakan betul sulitnya mendapat informasi ketika banyak kasus hukum di KP3B di Pemprov Banten. Memang secara psikologis para pejabat akan menghindari dalam tanda petik ke wartawan. Jadi setiap ada kejadian besar yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, biasanya informasi akan sedikit tersumbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Podcast. Kali ini saya bersama Ketua dan Wakil Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten. Periode 2023. 2023, 3 tahun ya? 2 tahun. Nah, sosok Kang Den Saprowi nama aslinya. Cuman populer atau hits dipanggil Bung Saprol. Nah, kemudian ada satu lagi Yus apa kan namanya, Bro? Apa? Yus Lesman. Nah, Kang Yus, TB Yus. Ketua dan Wakil Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten yang baru terpilih hari Minggu kemarin ya. Nah, Kang Saprol ini kan sebenarnya saya udah kalah pamor kalau di medsos atau di media karena beliau yang sering maju, yang sering jadi moderator. Ketua, selamat sebelumnya ya. Ya, terima kasih Kang Beni. Selamat udah jadi wakil ketua. Berarti ada 70 anggota ya. Kita kurang lebih ya. Beban ada di pundak Kang Saprol sama Bang Yus. Silakan nanti diakomodir, dipenuhin kebutuhan hasrat-hasrat mereka. Nah, yang ingin saya mungkin juga mewakili teman-teman yang lain, bagaimana proses pemilihan itu bisa berlangsung. Kemarin Kongres ke-6 itu berlangsung di Kokonat Island ya. Ya. Carita. Mungkin dari Kang Saprol dulu, ketua. Ya. Siap ketua. Saya juga anggota soalnya. Terima kasih Kang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Banten Podcast ya. Siap. Nah, ini tentu kami berterima kasih dulu. Ini edisi perdana ya. Undangan baru 2 hari. Baru 2 hari kita. Udah ada berapa undangan yang udah numpuk kayaknya? Undangan ngopi sih alhamdulillah ini. Banyak. Udah padat ya. Terutama dari Bang Banten dan BJB undangannya. Ya Kang Beni, ini hari kedua kami pasca pulang hari Minggu karena Kongres kemarin Sabtu Minggu ya, 28-29 Agustus. Ini di penghujung bulan Agustus. Tentu kami sangat tersanjung langsung diundang sama Kang Beni ke Banten Podcast. Prosesnya ya ada dinamikanya, tapi dimanapun sebuah lembaga yang isinya adalah sekumpulan profesi, maka tidak bisa disamakan dengan organisasi-organisasi yang lain. Meskipun pakem-pakem mulai dari ADART, mekanisme persidangan, itu semuanya ditempuh di lembaga wadah Pokja ini. Tapi kemarin kita ada 70 yang mengikuti di luar dari Dewan Penasehat ya Kang Yus. Alhamdulillah meskipun yang tadinya diagendakan Pak Gubernur kemudian diwakilkan sama Bawagub, akhirnya yang buka acaranya Kepala Biro Adpim. Namanya kebetulan sama dengan Kang Beni juga. Ya. Tapi alhamdulillahnya dinamika tetap terjadi, tapi alhamdulillah Sabtu Minggu kami bisa datang dan pulang semuanya tersenyum lah karena lokasinya juga dekat pantai. Bahkan beberapa peserta kongres ada yang bawa keluarga juga. Jadi menjadi catatan sejarah. Meskipun ya itu tadi catatannya yang membedakan dari kongres-kongres sebelumnya, kongres 1 sampai kongres ke-5, di kongres ke-6 ini karena digelar di pandemi Covid. Jadi kami tetap koordinasi dengan Satgas, baik yang punya wilayah di Kabupaten Pandeglang juga koordinasi yang dengan Satgas di provinsi. Dari 70 peserta, itu aklamasi apa pemilihan? Pada akhirnya kami terpilih secara aklamasi. Aklamasi. Karena amanat para suhu, para senior juga
Pokja kalau bisa musyawarah mufakat katanya. Karena 1 Agustus tematiknya masih dalam rangka nuansa kemerdekaan, masih mencerminkan Pancasila gitu. Jadi akhirnya disepakati untuk aklamasi. Alhamdulillah sih tidak sampai voting lah. Kalau untuk angle berita sih nggak terlalu bagus ya aklamasi itu, tapi untuk sebuah rumah Pokja ini sesuatu energi yang positif. Ini udah kedua kali aklamasi, sebelumnya juga aklamasi ya. Betul. Kongres kelima. Kang Yus, memang Pokja ini selalu sebelumnya bahkan memiliki riwayat yang bagus. Nah, ada berapa sih Kang Yus jumlah anggota Pokja yang resmi yang tercantum? Apakah 70 atau memang ada yang kemarin nggak hadir misalkan? Kalau lihat dari kemarin sih ada beberapa yang nggak hadir mungkin karena alasan keluarga, sakit atau apa. Tapi yang tercatat di periode yang lalu ya, daftar periode lain. Kalau sekarang kan mungkin kita akan reorganisasi lagi ya, catat lagi. Itu ada 70. Masih 70 dan belum berubah. Itu terdiri dari media banyak media online, cetak, TV, radio. Jadi sebenarnya Pokja ini wadah teman-teman media dari berbagai media ya, latar belakang media, mau TV mau apapun juga, wadah yang melakukan peliputan di wilayah Pemprov. Jadi itu wadahnya Pokja itu. Jadi terlepas mereka punya kalau misalkan ada TV itu ada organisasi sendiri, tapi untuk di wilayah Pemprov ya itu wadahnya Pokja itu. Karena Kang Yus, Kang Saprol juga periode sebelumnya menjabat juga ya di pengurusan. Masuk pengurusan apa? Kang Yus bendahara kalau nggak salah. Sekretaris di periode sebelumnya. Sekarang wakil. Kalau Bung Saprol saya di kabin kaderisasi ya. Nah, Kang Saprol kira-kira nih, kira-kira sebenarnya Kang Saprol ini sama Kang Yus roda penggerak Pokja sebelumnya, walaupun kalau saya mengiranya kan tahun kemarin sudah mau jadi ketua. Cuman ketika ketua belum mau, maka ada Aditya Ramadan yang waktu itu jadi ketua. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Kang Saprol sama Kang Yus untuk lebih memajukan lagi keberadaan Pokja? Ya, Kang Benny sebenarnya kami ini karena baru 2 hari saat ini lagi fokus di penyelesaian administrasi atau LPJ Kongres kemarin ya. Cuma agenda dalam 3 bulan terakhir atau 100 hari ke depan kami sudah menyusun schedule mini lah. Di bulan September pengurus baru akan rapat kerja. Kemudian di bulan Oktober bersama dengan HUT Provinsi Banten pengurus baru akan pelantikan. Kebetulan karena ada program prioritas Pokja mancing semarak kemerdekaan kita tunda karena khawatir berkerumun. Melihat data dari Dinas Kesehatan dari Satgas sudah mulai mayoritas di Banten zona kuning, kemungkinan besar pelantikannya akan dibarengkan dengan mancing semarak HUT Provinsi Banten. Yang lantik siapa nanti? Masih Pak Gubernur. Harapan pengurus Pak Gubernur. Karena menarik Kang Benny di ulang tahun Provinsi Banten yang ke-21 4 Oktober nanti itu ulang tahun Provinsi Banten yang terakhir bersama Pak Gubernur Wahidin dan Pak Wakil Gubernur Pak Andika, karena Mei 2022 masa bakti beliau sudah habis. Artinya kayak pengen cepet-cepet amat. Masa karena Pak Wahidin sama Pak Andika kan dilantiknya 12 Mei 2017. Jadi secara periodik maka habis, dan kami mudah-mudahan masih beruntung ya bisa dilantik oleh Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur. Karena kalau kemudian disposinya ke Pak Sekdanya lagi kosong. Kami dan pengurus berharapnya bukan mengecilkan peran PLT Sekda nanti. Ya mudah-mudahan sih Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur lah yang melantik kami.
lalu skenario-nya ke depan, nah itu susunannya akan dibahas di rapat kerja. Insya Allah nanti Kang Benny juga kita undang di rapat kerja, karena ada beberapa program yang kita sesuaikan dengan era digital itu tadi. Misalnya kami sudah mencoba bekerja sama dengan komunitas teman-teman e-sport. Jadi ke depan juga Pokja akan mencoba mendalami kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga via online gitu. Ini juga menjadi sesuatu fenomena yang baru ya. Misalnya jurnalis di Banten merayakan HUT kemerdekaan turnamen ludo itu online kita. Semaraknya tetap dapat meskipun digantikan oleh virtual gitu. Beberapa agenda ke depan kita akan aktifkan kembali tim futsal Pokja wartawan, karena ini kenapa saya kaitkan dengan 70 anggotanya, tidak nambah tidak kurang, banyak yang masuk, banyak juga yang sudah alhamdulillah alumni Pokjanya jadi bos-bos di media gitu. Tadinya di lapangan liputan, kemudian menjadi bos sehingga database berkurang, tapi ada lagi regenerasi. Bahkan kalau kemudian dengan calon anggota Pokja dihitung, itu nyampe 100 orang. Karena ada sekitar 30 anak muda, tiap hari dia liputan, mayoritas sih teman-teman jurnalis media online. Mereka baru 3 bulan, 6 bulan, kemarin berpartisipasi tapi nggak punya hak suara. Belum, harus berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ya DRT ya, Harus, baru bisa hak suara ya. Ya, malah rekor kemarin ada yang baru 1 bulan jadi wartawan di Pemprov Banten bisa ikut kongres, artinya tahu. Tapi belum punya hak suara. Belum punya hak suara. Artinya mereka sudah kenal dengan kulturnya Pokja, kenal dengan para senior, para mantan-mantan ketua Pokja. Nah, keberadaan Pokja di Pemprov Banten ini, kelompok kerja wartawan sangat tragis kalau Pak. Gitu. Strategis ya, Bar ya. Nah, gini Kang Yus. Kemarin yang saya dengar, karena saya juga udah nggak kebetulan membatasi pergerakan di tempat-tempat keramaian sesuai anjuran pemerintah. Jadi saya membatasi terbatas. Kalau yang lain kan harus bagi 2. Ini masih 70% masih bagus. Masih hampir 90% yang hadir. Respon ketika Pokja mengadakan kongres, respon sponsorship ini yang saya dengar itu berbondong-bondong, rame yang mau masuk, termasuk dari Pemprov, Pak, apresiasi dari Gubernur, Pak Andika, Sekda, segala macam, termasuk OPD. Mereka antri mau masuk sponsorin, termasuk swasta misalkan, karena melihat ya mungkin mereka juga sadar begitu strategis ya peran Pokja. Ada berapa bukan sponsor ya, partner yang membantu mensupport kegiatan Kongres Pokja, mungkin dari Kang Yus? Banyak banget kayaknya ya. Banyak ya? Banyak ya, di atas 20. Gak apa-apa disebutin aja. Kita ada biar keterbukaan informasi Kang Saprol. Biar orang tahu bahwa Pokja ini disupport gitu. Asik. Kalau dari Pemprov sendiri jelas ada. Mungkin sisanya itu dari mitra-mitra Pokja ya. Seperti dari perbankan, ada dari perusahaan yang lain gitu. BUMD, banyak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sehingga nggak sampai nahan KTP di sana. Dan alhamdulillah berkat bantuan sponsor ini, kongres ini bisa terlaksana gitu. Akhirnya kita berdua terpilih. 2 tahun sekali hajat kongres. Ya wajar lah ya. Sebenarnya kita juga harus banyak belajar dengan Kang Benny. Ya. Kang Benny juga pernah menjabat wakil ketua Pokja soalnya. Iya. Kuat itu ngebor kepentingan politiknya. Dan support. Artinya gini, Kang Sapro percaya nggak, yakin nggak misalkan bahwa peran Pokja ini memiliki peran yang strategis atau peran yang bagus untuk mendongkrak pemberitaan terhadap Pemprov Banten, karena kan berada di sekretariatnya kan di Pemprov. Bisa meyakinkan itunya di titik mana? Sebenarnya peran Pokja ini berat ini pertanyaannya. Tapi paling tidak prinsipnya sih begini Kang Benny, karena wadah Pokja ini isinya adalah teman-teman yang setiap hari liputan di Pemprov Banten, maka mereka yang tahu betul kebijakan Pemprov itu dalam berbagai bidang, dari mulai direncanakan, kemudian
disetujui oleh DPRD kemudian dieksekusi di apa di program berikutnya yang telah terlaksana. Dari tahun ke tahun kami para jurnalis yang setiap hari liputan paham betul ketika misalnya APBD 2021 lah katakanlah yang sekarang lagi dibahas di perubahan, dari sisi mana sektor pendapatannya, dari sisi mana defisitnya, dari sisi mana belanja daerah yang membengkaknya. Karena sedemikian peran jurnalis yang tiap hari liputan tahu jeroannya Pemprov, tahu proses pembahasan anggaran oleh DPRD, maka kami tahu betul bagaimana program pemerintah yang bagus semua, satu diketahui oleh masyarakat, dua dirasakan manfaatnya gitu. Jadi tentu kami merasa akan ada yang missing kalau kemudian informasinya ini tersumbat. Baik tersumbatnya misalnya komitmen gubernur dan wakil gubernurnya, oh kita transparansi. Bahkan Pak Gubernur Wahidin bilang, ya buat apa ditutup-tutupi katanya, dibuka saja. Tapi kalau komitmen gubernur, wakil gubernur, kemudian sekda hanya di tataran top leader saja, sementara di level bawah sampai sejauh ini belum semua mau membuka diri, dalam tanda kutip ada, padahal kita garisnya tegas, mana informasi yang bisa dikecualikan, mana informasi yang enggak, mana hak publik untuk tahu, mana yang enggak boleh dikasih tahu ke publik. Nah, disitulah irisannya ketemu. Pemprov Banten punya kepentingan agar programnya tidak hanya diketahui, tapi ketika dilaksanakan oleh OPD dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara kami ada juga tanggung jawab moral sebagai jurnalis untuk menjadi, bahasakanlah secara klasiknya, penyambung lidah rakyat. Sementara di sisi lain kami juga sebagai buruh atau karyawannya kantor media. Nah, di sana peran mitra strategis terbangun gitu, baik itu dari sisi suplai informasinya maupun kepentingan media para jurnalis yang liputan. Nah, sejauh ini Pokja bisa memfasilitasi itu gitu. Satu, kami harus bertanggung jawab, Saprol dan IUS ini bertanggung jawab memastikan bahwa para jurnalis yang liputan di Pemprov Banten suplai informasinya tidak tersumbat. Yang kedua, kami punya peran bahwa kami ini duta-dutanya kantor media gitu. Ada sesuatu yang di luar liputan itu, beberapa program Pemprov yang bisa dikerjasamakan dengan kantor-kantor medianya, sehingga tidak hanya check and balance di soal informasinya, tapi ada sesuatu yang bisa dikerjasamakan dari sisi penghidupan kantor medianya. Kami belum bisa banyak menjanjikan mana yang bisa diakomodir oleh Pokja atau tidak. Tapi sejauh ini 43 OPD sudah kenal Pokja saja, alhamdulillah gitu Bang. Karena ya jujur saja, kalau kita cek secara sederhana, dari 43 itu belum semua OPD websitenya aktif misalnya. Hal-hal yang semacam itu mencerminkan bahwa OPD mana yang terbuka, OPD mana yang tidak risih ketika didatangi wartawan gitu. Meskipun ya problemnya dalam 3 tahun terakhir begitu masifnya perkembangan teknologi informasi, banyak sekali jurnalis-jurnalis baru dari media baru. Kami terakhir komunikasi di DPRD Banten saja itu lebih dari 300. Di atas 300 gitu. Padahal media-media baru itu. Media-media baru. Jadi ada di sana ada sesuatu yang dicek di keanggotaan kami hanya sekitar 100 orang. 100 media. 100 orang apa 100 media? 100 orang. 100 orang. Karena ada beberapa kantor media yang menugaskannya tidak hanya 1 orang. Misalnya Saprol bisa 3, jurnalisnya 2, fotografernya 1 misalnya. Ada beberapa, karena ya itu tadi, ini uniknya Pokja. Basisnya bukan delegasi kantor media, tapi basisnya adalah jurnalis yang liputan di Pemprov Banten. Jadi kalau dihitung ya meskipun jumlahnya 100 sampai 110 orang, medianya di kisaran 70. Makanya mohon doanya Kang Beni, kami lagi menyusun semua logo-logo kantor media itu akan kita pajang di pengurusan kami. Setelah dilantik nanti kita pasang biar wartawan pejabat Pemprov tahu ini mana yang di bawah naungan Pokja, karena kita
juga tidak menafikan banyak organisasi profesi jurnalis lain. Media-media yang Mohon ada yang bergerak juga di teman-teman Pokja yang tidak dengan kami, ada juga yang di organisasi yang sudah menasional, teman-teman di JTI, di PWI, di IWO, karena ya unik lah, unik. Jadi unik ya, masuk unik. Tanggung jawab kami sih di dua hal itu tadi, memastikan dan menjamin suplai informasi untuk teman-teman wartawan, karena repot juga ketika tiap hari liputan di Pemprov, sementara misalnya kantor menugaskan untuk mengejar pemberitaan yang sedang viral, teman-teman terutama wartawan baru nggak bisa, bingung dia mau ketemu siapa, wawancara siapa gitu. Sementara teman-teman yang lain sudah terhimpun di grup-grupnya WhatsApp-nya Kominfo ataupun Adpim. Sebenarnya Pokja ini kan inovatif, kreatif, inovatifnya sudah terbangun, kayak misalkan punya forum diskusi Banten Viral. Banten Viral itu kan hampir setiap minggu sekali ya. Bahkan bisa lebih ya. Banten Viral itu memuat isu-isu yang lagi rame, terutama di Pemprov. Nah, ada juga Banten Viral ini kan mungkin juga untuk mengangkat itu. Bisa nggak misalkan gini, Pokja ini menjadi bagian distribusi pemberitaan yang sama. Misalkan Pemprov punya kepentingan berita A, berita naikin angka COVID menurun. Nah, serempak anggota Pokja itu menaikkan berita angka COVID menurun. Bisa nggak misalkan Pokja sampai melakukan itu? Kang Isdur mungkin. berat. Mungkin harapan Pemprov kan seperti itu loh. Harapannya gitu. Kalau untuk pemberitaannya, balik lagi ya. Masing-masing teman-teman juga kan di lapangan mempunyai angle tersendiri gitu, pemikiran tersendiri. Dengan misalkan kita dikasih data oleh Pemprov Nino, data COVID hari ini, entah itu mau ngambil bagusnya atau sisi kenaikannya, itu tergantung teman-teman lagi. Tapi selama suplai informasi masih bisa kita akses, ya sih kalau bagi Pokja kan intinya kita mau mengakomodir nih sebagai jembatan antara teman-teman yang di lapangan dan pemerintah, bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi selama ini suplai informasi ya oke aja, tapi kalau untuk pemberitaan kayak gitu balik lagi memang gitu. ada nggak bisa intervensi ya. Tapi setidaknya kan arus informasi itu bisa dipermudah. Dari itu wartawan baru akses masuk susah, ada mengurangi ketersumbatan informasi yang ingin disampaikan. Setidaknya kan itu yang dilakukan Pokja. Tapi dalam tanda petik, Kang Benny, saya tambahkan prinsipnya, karena ini sebuah organisasi profesi, maka tentu Pokja juga harus menjunjung tinggi soal kemerdekaan pers. Ada hal-hal yang tidak bisa diintervensi atas nama Pokja ataupun atas nama organisasi wartawan apapun, karena itu balik lagi satu soal kode etik jurnalis. Tapi kenapa kemudian ya tadi dikatakan Kang Benny, Pokja harus banyak melakukan inovasi, karena ada beberapa yang kita bisa buatkan salurannya. Nah, termasuk salah satu kenapa misalnya kita gelar diskusi rutin Banten Viral. Ketika ada momen program Pemprov yang ingin kemudian isunya sama di semua media, maka bisa pakai saluran di Banten Viral atau bisa pakai saluran di diskusi-diskusi tematik di Pokja. Artinya itu bisa kita seragamkan. Meskipun dalam tanda petik sekali lagi kita tetap tidak ada intervensi soal pemberitaan. Itu balik lagi ke karakteristik masing-masing kantor medianya. Poin utamanya adalah sangat bisa tentu salurannya ada. Makanya poin pertama yang harus dibangun oleh kami pengurus baru adalah memastikan komunikasi dan koordinasi dengan Biro Adpim dan Diskominfo. Karena semuanya pada ujungnya soal komunikasi dulu. Ketika kemudian salurannya beritanya terlalu seremonial, kemudian dipaksakan untuk teman-teman Pokja beritanya sama, serempak, kompak gitu, mencerminkan apa yang diinginkan oleh Pemprov Banten, kan salurannya juga ada. Kantor-kantor media semuanya ada salurannya, bisa advertorial dan yang lain-lain. Tapi ya itu tadi, poinnya adalah kalau bermitra dengan Pokja itu akan lebih mudah lagi komunikasinya. Makanya kami ada beberapa
dalam tanda petik mitra permanen. Jadi kayak kemarin di Covid peran Pokja itu sampai sejauh mana tuh di pandemi ini? Nah, ini menarik. Mungkin juga hikmahnya kenapa berhimpun di Pokja. Dulu sejarahnya ketika diundang jumpa pers di rumah dinas, kemudian sempat sampai malam kita tunggu dan akhirnya nggak jadi, maka sebagai permohonan maaf dari Diskominfo dibentuklah forum WhatsApp group. Artinya di sana itu ada juru bicara Satgas Covid, kemudian orang yang pimpinan di biro Diskominfo sebelum biro Adpim. Artinya secara komunikasi salurannya akhirnya disediakan. Mayoritas cepat ya, update ya. Dan mayoritas itu ya teman-teman yang bernaung di Wadah Pokja. Artinya kemudahan-kemudahan itu kami rasakan dengan adanya Wadah Pokja. Karena kebayang Kang Benny, ada media yang sudah 20 tahun, ada media yang baru 1 tahun, mental kemudian mekanisme kerja wartawan pasti berbeda. Ketika Wadah Pokja ini hadir, nah bisa memposisikan sama gitu. Mau jurnalis yang bekerja di 20 tahun, 15 tahun kantornya akan sama mendapatkan saluran informasinya dengan yang baru 1 tahun atau 6 bulan. Itu sih hikmahnya sebenarnya. Nah, oke. Ini saya ingin menanyakan rada agak sedikit serius. Bukan agak sedikit serius, agak sedikit. Jangan dianggap sesuatu yang ini. Beberapa kali kegiatan Pokja kayak mancing semara, lomba HUT, kegiatan-kegiatan Pokja yang sebelum-sebelumnya itu lebih banyak foto bersama sama ketua DPRD sama Pak Wagub. Saya belum menemukan loh foto bersama misalkan kegiatan Pokja sama Pak Gubernur, Pak WH. Itu kenapa? Depan Anda sebagai ketua harus bisa, atau memang dianggap nggak perlu? Gimana tuh? Karena kan sekretaris dulunya. Gimana tuh ketua? Karena itu sebenarnya yang harus selempar yang harus jawab di kepengurusan yang lama ya. Tapi KB juga kan. Tapi di kepengurusan baru kami punya waktu 7 bulan bareng Pak Wahidin dan Pak Andika. Mudah-mudahan bisa lebih terbangun lagi. Tapi paling tidak ada sisi-sisi yang memang harus kita sampaikan juga Kang Ben. Sejauh ini Saprol ditugaskan ketua Pokja yang lama itu setiap pengurus harian kan, ketua harian. Setiap ada kegiatan jumpa pers khususnya gubernur itu informasinya masuk dulu ke Pokja, baru kita sebar misalnya di rumah dinas untuk 30 orang, maka Pokja lah yang mentransfer informasi itu karena 30 orang itu ya itu kaitannya kalau di tengah pandemi ya, tidak boleh berkerumun. Untuk di sananya sudah terbangun, jadi Saprol hitung dalam 2 tahun terakhir saja kami sudah lebih dari 5 kali ngopi bareng Pak Gubernur di rumah dinas ya. Tapi kalau memang untuk kegiatan Pokjanya, nyaris di tahap pertama setelah Kongres 5 ya, sempat dengan pengurus Pokja itu sempat makan bareng di kantin KP3B ya. Tapi nggak didokumentasikan. Kenapa nggak? Tapi juga nggak sepenuhnya benar, nggak pernah ada foto-foto. Saprol, Kang Ius dan teman-teman pengurus yang periode lalu ada kok foto-foto saat kita main futsal bareng Pak Gubernur. Memang untuk hal-hal yang seremonial banget kita memahami tugas Pak Gubernur juga sangat padat, apalagi misalnya yang berkaitan dengan keinginan jurnalis-jurnalis yang kegiatannya agak dadakan sih, karena ya itu tadi program dan kegiatan wartawan basicnya kan cuma 2, satu siap ngaret, kita jadwalin jam 9 pasti mulainya jam 12 siang Kang Benny, atau yang kedua dadakan. Kalau untuk Pak Gubernur sebagai kepala daerah kan nggak mungkin kegiatan yang undangannya dadakan, tapi kalau untuk Pak Wakil Gubernur masih memungkinkan ketika kita bahkan surat undangannya WA dulu baru menyusul resminya. Tapi terakhir Saprol tegasin lagi nih, ada bahkan Saprol bisa tunjukin kita 3 bulan lalu Saprol Kang Ius ikut lomba lari di Stadion Sport Center. Ngawal Pak Gubernur, kami diundang, dibatasi sih memang wartawannya nggak boleh dari 10 orang karena pandemi. Kita sempat lari bareng itu sama Pak Gubernur. Itu inisiatifnya Pak Gubernur dadakan saat itu. Terus siapa yang juara?
lomba larinya? Ketua. Oh. Jadi Pak WH ngalah untuk menangan dia. Terus gini, ada nggak sampai saat ini Pokja mengalami sumbatan kebutuhan informasi dari Pemprov khususnya, ada nggak misalkan kendala ketika membutuh informasi ini menghadirkan narasumber di Banten Viral, ada kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan nggak untuk mengakses itu? Pasti ada ya, Pasti Kang Yos. ada. Pasti ada karena memang juga unik. Sistem pemerintahan juga dalam 1-2 tahun pejabatnya berganti. Itu juga mempengaruhi soal komunikasi. Ada juga persoalan misalnya situasi. Ketika misalnya kayak yang terjadi dalam awal-awal tahun 2021 misalnya. Kami merasakan betul sulitnya mendapat informasi ketika banyak kasus hukum di KP3B di Pemprov Banten. Memang secara psikologis para pejabat akan menghindari dalam tanda petik ke wartawan. Jadi setiap ada kejadian besar yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, biasanya informasi akan sedikit tersumbat. Karena ya kita memahami betul sebagai kepala dinas, sebagai kabid, kasih mereka juga hati-hati ketika kemudian memberikan statement atau pernyataan pada wartawan sebelum melaporkan ke pimpinannya. Kadang kita punya jurusnya sih. Yang paling memudahkan jurnalis teman-teman di Pokja adalah mencegat doorstop di DPRD Banten. Itu yang paling memudahkan kami. Jadi ketika saluran tersumbat, datang ke kantornya tidak bisa ditemui, kemudian juga melalui sekdis dan yang nggak bisa diwawancara, maka satu-satunya jalan untuk wartawan tetap mendapat konfirmasi di DPRD Banten. Karena tidak bisa menghindar dan kami sudah paham betul pintu-pintunya di Dewan gitu. Artinya masih bisa disiasati sih. Kang Saprol, ini mungkin menjadi tanggung jawab wakil ketua kalau menurut saya kelihatannya. Sampai sekarang ini kan sekretariat Pokja masih nempel ya di Gedung Aspirasi. Numpang sih. Nah, kira-kira perlu enggak sih untuk memiliki gedung yang memiliki fasilitas agak pas gitu, atau perlu sewa kayak tahun-tahun sebelumnya, periode sebelumnya pernah sukses kan, punya gedung sekretariat sendiri walaupun sewa. Kira-kira menurut Kang Yus nih sebagai ini perlu nggak kira-kira sekretariat itu, apa nggak usah lah gelar aja pinjam ke BPBD? Cita-cita ya, cita-cita ada ke arah situ lagi. Kita pengen mandiri nih, mandiri lagi. Tapi untuk saat ini masih apa ya, baru sebatas rencana dulu. Direncanakan aja terus. Cita-cita lah. Tapi kalau ke depan, kalau misalkan kita bisa mandiri lagi, insya Allah lah kita akan pindah lagi gitu, ke tempat yang baru, representatif. Sewa gedung ya. Sewa gedung lagi. Tapi kayak sepakat nggak bahwa itu perlu sekretariat yang agak representatif gitu. Sangat perlu. Sehingga kan mungkin bisa kayak gini nih. Kita bikin podcast Pokja ya, betul, sangat perlu. Atau apa yang lebih. Karena begini ya, Kang Wendy. Pokja ini kan teman-teman ini mungkin banyak ide-ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif itu yang harus kita akomodir gitu sebagai ketua dan wakil ketua. Tapi mengingat kalau saat ini melihat tempat kok dibilang kurang representatif, ya nggak juga gitu. Nah, karena kalau dulu ya Pokja lama, kita itu kan ada katanya di press room namanya. Nah, mungkin karena tempat itu yang mendekatkan kita dengan pemerintahan gitu, karena kan wilayah liputan kita kan di pemerintahan gitu kan. Kalau sekarang ya mungkin kita diakomodir ya sama pemerintah, ditaruhlah kita ada di satu tempat di situ. Kalau melihat dari sisi itu kita representatif karena masih dekat dengan pemerintahan. Tapi ke depannya kalau misalkan kita mampu lagi untuk menyewa gedung, kita akan lakukan itu. Karena tadi diskusi yang pertama tadi ada staf khusus media bilang bahwa wartawan profesi media pilar keempat demokrasi. Betul. Perannya sangat penting untuk bisa saling mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Iya kata saya, tapi kan sekretariatnya juga belum diakomodir. Tapi gini Kang Saprol, nah ini sebagai closing statement dari Kang Saprol.
semangat gubernur tadi, era keterbukaan informasi, oke, itu sudah dilakukan dan sekarang udah berjalan bagus. Terus yang kedua, 22 Mei 2022 itu udah masa akhir jabatan WH Andika. Nah, kemudian pelantikan akan dilaksanakan di bulan Oktober tanggal rencana dirangkaikan di HUT Banten di atas 4 Oktober. Mau sekalian di perayaan HUT Banten, sekaligus mungkin harapannya bikin kado terindah buat pemimpinan WH Andika. Mungkin seperti itu Kang Saprol. Ya. Nah, closing statement Kang Saprol, kira-kira harapan di momen pelantikan sama Kang Ius dan pengurus nanti itu seperti apa? Mudah-mudahan juga Pak WH atau OPD nonton bisa mendengarkan ini atau setidaknya jubir lah. Gimana Kang Saprol harapannya untuk proses pelantikan nanti? Ya, saya ingin 2 hal dulu sebelum menjawab itu Kang Benny. Pertama, kami ingin memastikan teman-teman yang bernaung di Pokja dia tetap independen gitu. Persoalan sekretariatnya diakomodir oleh Pemprov Banten satu hal gitu, tapi satu hal lain kita tetap independen dan integritas, karena bagi kami sekretariat Mega kalau kemudian jurnalisnya tidak independen, tidak berintegritas juga tidak ada artinya. Yang kedua, kami tentu mengucapkan terima kasih juga baik saat periode lalu kita mandiri dengan yang sekarang difasilitasi di Plaza Aspirasi, kami tetap disuplai, bahkan satu pegawai honor Pemprov Bantennya terikat dengan Pokja gitu. Artinya honornya tetap oleh APBD, oleh Pemprov Banten, tapi kerja setiap harinya ada di Pokja gitu. Itu juga harus kami sampaikan sebagai bentuk terima kasih pada Pemprov Banten. Kemudian sempat ngobrol juga dengan pimpinan dewan, karena kemarin ada bagus isunya ketika gedung MUI dan kantor PWNU Banten dihibahkan oleh Pemprov Banten. Para pimpinan dewan juga sempat diskusi dengan teman-teman Pokja, ke depan bisa juga ini sebenarnya Pemprov membuat asrama untuk organisasi mahasiswa, asrama untuk organisasi wartawan, bukan asrama sih, bahasanya sekretariat bersama. Karena kalau kita ke KP3B masih banyak gedung yang belum terpakai semua. Lalu kaitan dengan pelantikan, ya insya Allah karena kami bersemangatnya sama, September harus selesai rapat kerja, program kerja sudah disusun untuk 2 tahun. Pelantikannya di perayaan HUT Banten dipaketkan dengan mancing semarak HUT Provinsi Banten. Tentu ada sesuatu yang istimewa bagi kami karena satu, usia Bantennya ke-21 tahun. Ini kalau ibarat wartawan ini lagi fresh graduate ya, baru lulus misalnya jurusan komunikasi, kemudian jadi wartawan, lagi semangat-semangatnya. Tidak kayak kami yang sudah di atas 5 tahun kerja di lapangan, sedikit-sedikit ngandelin WA dan telepon gitu. Kalau usia jurnalis 21 itu lagi gesit-gesitnya. Nah, itu yang ingin kami tekankan ke Pemprov Banten, bahwa Banten ini sudah 21 tahun. Kalau di seputaran KP3B saja ada masyarakat Andamuy, masyarakat Boru yang masih belum tersentuh oleh bansos, belum tersentuh oleh program kesehatan gratis, kan ini keterlaluan. Saplo orang Rangkas, Kang Ius orang Anyer, bagaimana warga di Rangkas, bagaimana warga di Anyer gitu, kalau kemudian di sekitaran pusat kekuasaannya saja masih terjadi dalam tanda petik disparitas, kesenjangan sosial, sila kelima menjadi PR gitu, tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poinnya di situ sih. Jadi tetap semarak HUT-nya ada. Kita ingin mudah-mudahan tetap zona kuning nih serangnya, biar bisa kumpul bareng, kita mancing bareng, kemudian bedolan bareng, kemudian di sesi akhirnya ada sesuatu yang ingin kami sampaikan, bahwa ini tahun terakhir Pak Wahidin dan Pak Andika, kemudian kita ingin memberikan semacam catatan atau refleksi lah 5 tahun kepemimpinan di Banten ini, apa yang sudah tercapai, apa yang belum, apa yang harus dievaluasi, apa yang menjadi pekerjaan berat. Tapi nikmatnya bagi Saprol dan Kang Ius, kepengurusan kami ini tidak menemukan pilkada, tidak menemukan pemilu. Jadi secara situasi politik di Banten rasanya lebih kondusif. Hanya pandemi saja yang menjadi tantangan ke depan. Tapi dari sisi suhu politiknya, insya Allah kami sampai lengser ke Prabon ya, nggak nemu karena 2023 habisnya ya.
Pilgub yang harusnya 2022 jadi 2024, pilkada yang harusnya 2023 juga di 2024. Syukurnya itu sih Kang Beni. Sehingga dari sisi wah jurnalisnya misalnya terafiliasi dengan A, B, C, D soal perpolitikan Itu nggak ada ya. Itu Nggak ada, insya Allah pasti. kami nggak temuin. Paling kok afiliasi dengan PLT Sekda. PJ Sekda. PJ Gubernur. PJ Gubernur. Nah, kalau dari struktur organisasi Dewan Pembina itu ketua DPRD ya. Ya, Ya. Kalau gubernur sebagai apa? kami Atau tidak wakil? kami sudah Nggak membaca sejarah Pokja bahwa selalu ketua Dewan Pembinanya itu dari DPRD. sisi legislatif. Satu mungkin yaitu tadi untuk mengimbangi atau bahasakanlah memacu eksekutif agar hati-hati loh, karena wartawan di atasnya juga DPRD, di mana orang tahu DPRD mewakili 10 juta dulu, sekarang udah 12 juta warga Banten. Nah, kita ingin itu sih pesannya. Kalau Dewan Pembinanya Kajati misalnya, bisa aja itu. Bisa Ya, saja, saja. tapi Atau gubernur misalnya. Bisa saja asal mereka. bisa. Cuma ya itu tadi, kita sih lebih Historis, ingin ya. menonjolkan bahwa wartawan ini tugasnya apa sih? Karena lebih kita ke mengawasi, ke kontrol sosial, maka etisnya dengan DPRD, etisnya. Meskipun ya tidak mungkin juga nggak ada Nggak ada pakem yang pakemnya, di ADRT juga kaku nggak ada. di ADRT untuk jabatan Dewan Kita hanya Pembina. melihat historis Oke. saja. Kita jangan terlalu panjang juga. Kita sudahi karena nanti takutnya menjadi kemana-mana bahwa Pokja sudah selesai. Kang Yus dan Kang Sapro dan Kang Yus sudah terpilih jadi ketua. Langkah-langkah selanjutnya pembentukan pengurus dan program kerja. Mudah-mudahan sekretariat segera punya biar inovatif, Pogjanya lebih Ya. bagus lagi. Biar gantian, biar kami yang ngundang Kang Beni ke ya, biar podcastnya sama-sama Pokja. punya podcast. Karena Dewan Penasihat kemarin ngomong itu Banten viral dibikin podcast dong katanya. Dibikin di sana. Kata saya masih noise audionya. Saya udah pernah ngobrol juga kan masih noise. Artinya tapi kalau udah punya fasilitas gedung sendiri kan mudah-mudahan enak dan mudah-mudahan nanti punya kado terindah dari Pak Gubernur bawah di pelantikan nanti. Itu aja Mas Sapro ya. Oke, siap. Terima kasih Ketua, Pak Wakil Ketua. Mudah-mudahan selalu sehat di masa pandemi dan jangan lupa Bor, Pemprov itu sudah memberikan perhatian di masa pandemi. Bor, makasih ya Ketua. Siap.